1 Korintus pasal yang keempat ayat 6 sampai dengan ayat yang 10. Nanti kita baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ke-6, Bapak Ibu sekalian 7, demikian seterusnya bergantian sampai ayat yang ke-10. Mulai dari saya, rendahkanlah dirimu, saudara-saudara. Kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui apa yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. 1, 2, 3. Sebab siapa yang menganggap bahwa hidup penting dan apa yang bahwa nyari yang tidak bahwa hina dan tidak bahwa menerimanya, maka engkau mengatakan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tambah kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Bagian firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa ada orang yang memang hidupnya bukan karena miskin, tetapi memiskinkan diri karena dia tahu bahwa jalan hidup yang paling mulia yang dianggap bahwa memiskinkan diri untuk supaya orang lain bisa menjadi kaya. Dan itulah pemahaman daripada Paulus. Karena dia menganggap bahwa inilah jalan yang sebetulnya ditempuh oleh Kristus, bahwa Kristus adalah pribadi Allah sendiri, datang dari surga sana, dia mulia, dia kaya, kemudian karena dia merendahkan diri dengan suatu visi bahwa dia akan menyelamatkan kita, sehingga dia yang kaya dapat dikatakan mengosongkan diri, membawa dirinya ke dalam dunia, bahkan memperkaya kita yang tadinya harusnya binasa, tapi sekarang beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Maka menurut saya, kehidupan kita harus kita pahami dari bingkai anugerah, bahkan kebesaran kasih Tuhan. Jadi kalau kita memandang diri kita, kita harus memandang bahwa keberadaan diri saya sekarang ini itu karena anugerah, karena kasih yang sempurna yang daripada Tuhan yang adalah kaya, memiskinkan diri supaya kita menjadi kaya. Sama seperti misalnya rasul-rasul, mereka bukan orang-orang yang notabene semuanya miskin, tidak. Tapi ada di antara mereka yang betul-betul baik secara pemahaman, intelektual maupun secara memang materi, mereka adalah orang yang kaya. Misalnya Matius adalah seorang yang kaya, pemungut cukai, kemudian mengikuti Tuhan Yesus untuk melayani dia. Dan Paulus, dapat saya gambarkan, dia orang yang kaya, kemudian dia ikut Tuhan, dan dia memang berkata, supaya apa? Supaya karena melalui kemiskinan mereka, dapat dikatakan kebodohan mereka, dapat dikatakan juga dalam bagian kelemahan mereka, kehinaan mereka, semua orang bisa merasakan kekayaan, kemuliaan, bahkan kemurahan hati Allah. Ya, kalau semua orang ingin berada di atas, tidak mau turun ke bawah, maka begitu banyak orang-orang terpuruk yang tidak bisa mengalami, bahkan tidak bisa melihat kemurahan kasih Tuhan. Saya tertarik dengan kisah seorang ibu. Ini orang yang kami kenal di gereja yang lama tentunya. Dikatakan bahwa ibu ini adalah seorang asisten rumah tangga, atau dia disebut sebagai pembantu. Ya, kita tahu pekerjaan pembantu ya melakukan setiap aktivitas rumah tangga, dan gajinya pun kita sudah tahu berapa kira-kira. Tetapi yang menarik bahwa dia rajin beribadah, dia rajin mengikuti persekutuan, kemudian dia rajin untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, termasuk juga hamba-hamba Tuhan dia perhatikan. Dan juga dia rajin mengikuti pengumuman di gereja tentang apa-apa yang dibutuhkan oleh gereja, sehingga suatu kali majelis gereja kaget sekali ketika gereja mendoakan lahan di sebelah ada yang dijual. Maka ibu itu dengan segera melepaskan cincinnya, kemudian dia simpan di kantong persembahan.
Dan setelah ditelusuri ternyata ini cincin punya seorang ibu yang adalah seorang pembantu. Ini ibu ini sudah tua, memang dia tidak punya anak atau suami. Tapi saya melihat bahwa dia berusaha melakukan hal-hal terbaik menurut versinya dia. Dia rajin datang ke gereja, ya tentu dia rajin juga memberikan persembahan, dia rajin juga peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan. Menariknya, cincin yang selama ini hasil daripada jerih payah kerjanya dengan rela dia serahkan untuk pengembangan gereja. Dan orang terkaget karena di gereja itu begitu banyak orang kaya sebetulnya. Sehingga kami dulu suka bercanda karena memang banyak orang kaya. Jadi suka bercanda kalau kita batuknya di rumah kita sendiri, tapi orang kaya batuknya di Singapura. Maksudnya ya saking kayanya dia seperti bolak-balik ke Singapura, ya seperti ke kampung halamannya sendiri. Kalau kita gunting rambut ya di sini kan, mereka gunting rambutnya di Singapura, pulang-pulang rambutnya baru. Tapi yang menarik bahwa dari sekian banyak orang yang punya, tapi ibu inilah yang mempunyai hati digerakkan untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Saya hanya melihat dalam konteks pembahasan kita bahwa kadang-kadang kita tidak selalu melihat orang kaya dalam konteks selalu materi ya. Tapi bicara tentang yang pertama adalah hatinya yang kaya. Entah itu untuk Tuhan, entah itu untuk sesama, bahkan untuk segala sesuatu yang terbaik yang bisa dilakukan. Sehingga kemudian kisahnya adalah ibu ini sakit-sakitan. Ya singkat cerita dia dipanggil oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, selama ini dia berusaha menabung. Yang pertama tadi cincin emas diberikan ke gereja untuk suatu perkembangan pekerjaan Tuhan. Kemudian ternyata apa yang ditabung selama ini dia titipkan kepada seseorang untuk dipakai juga bagi pekerjaan Tuhan. Sehingga dia tidak membawa warisannya atau membawa apa yang dimiliki sampai kepada kematiannya. Tetapi kemudian dia serahkan ke gereja, dan gereja menjadikan persembahan dia untuk membuat studio di gereja tersebut, dan diberi nama persis seperti nama ibu ini. Wah, luar biasa. Jadi kita mengukur orang kaya itu tidak selalu dari apa yang dia miliki, tetapi apa sebetulnya yang dikerjakan dalam hidup ini. Nah, dalam konteks kita bicara tentang hidup untuk kaya atau memperkaya, yang pertama bagi saya tidak ada masalah orang kaya. Orang kaya bagus gak? Bagus. Pekerjaan Tuhan perlu didukung oleh orang-orang yang punya uang. Kita kerja sampai kita kaya, bagus, bagus sekali. Tidak ada masalah dengan kaya. Ya karena kemarin ada yang berkata bahwa memang hidup itu tidak diukur dari uang yang kita miliki. Tapi kalau nggak punya uang juga cukup kesulitan untuk hidup kan. Dengan kata lain bahwa ya kita kerja sesungguh-sungguhnya, kita berjerih lelah sesungguh-sungguhnya. Kalau Tuhan beri rezeki, Tuhan tambah sehingga menjadi seorang kaya, ya bersyukur, jangan ditolak. Kalau misalnya ada di antara kita yang nolak, ya kasih tahu sama saya supaya kita bisa berbicara kan bagaimana memikirkan yang terbaik. Tapi maksud saya adalah Tuhan memberikan kekayaan bukan sesuatu masalah. Di dalam Alkitab ada orang-orang seperti Abraham, Salomo. Tapi sebetulnya masalahnya adalah bukan hanya tentang kayanya, tapi bagaimana kita mempergunakan kekayaan itu. Sama seperti kekayaan rohani. Nggak ada masalah kita dengan kepintaran, pemahaman teologi yang luar biasa, pelayanan yang kesana kemari. Nggak ada suatu masalah. Tapi masalahnya adalah ketika kita punya pemahaman kekayaan secara teologi, secara Alkitab, itu digunakan untuk apa? Yang masalah adalah sebetulnya bukan kekayaan, tapi bagaimana mempergunakan. Nah, itu seringkali jadi masalah. Sehingga saya selalu berkata bahwa kalau Tuhan titipkan sesuatu pada kita, pertama tanya pada Tuhan, Tuhan ini maksudnya untuk apa? Sehingga kita diberi bijaksana oleh Tuhan. Dan memang harus berdoa pada Tuhan, Tuhan berikanlah bijaksana pada saya untuk saya bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan ini. Ya
Ya sama seperti pintaran, misalnya bisa nyanyi, jangan sombong kita bisa nyanyi. Tapi tanya pada Tuhan, Tuhan terima kasih. Anugerah daripada Tuhan saya bisa nyanyi, saya bisa main musik, saya bisa lakukan ini dan itu, menjadi anak yang pintar, saya bisa melayani Tuhan. Tapi tanyakan lagi, ini untuk apa? Sehingga kita bisa mengelolanya dengan baik. Jangan sampai kita penuh dengan kekayaan, tapi kita tidak bisa menjadi saluran yang terbaik. Saya pernah membaca satu buku bahwa ada seorang ibu, dia ditemukan meninggal dalam kondisi yang sangat kaya raya. Tapi kenapa dia bisa meninggal? Karena dia sedang mengalami gizi buruk. Kenapa dia bisa mengalami gizi buruk? Karena dia saking hematnya sampai pelit terhadap dirinya sendiri. Kemudian dia sangat berhemat, memang kaya, tapi kemudian mati dalam kondisi yang gizi buruk. Wah, ini aneh sekali ya. Itu ada satu berita yang luar biasa. Ini terjadi di Amerika. Tapi yang pasti mengingatkan kita juga bahwa jangan sampai kita kaya tapi sebetulnya miskin. Kita gizi buruk, kita mati dengan keadaan yang mengenaskan. Sehingga bagi saya, kalau kita memperhatikan bagian ini, maka pemahaman saya adalah kita menjadi kaya nggak apa-apa, tapi fokus kita bukan hanya sekedar menjadi kaya, tapi bagaimana selanjutnya kita hidup memperkaya banyak orang, bahkan memperkaya hidup kita sendiri, supaya hidup kita ini semakin hari semakin limpah dengan segala sesuatu yang baik dan menjadi jawaban bagi banyak orang. Sehingga saya berpikir bahwa kalau kita bisa usahakan yang terbaik bagi kita secara talenta, misalnya kita bisa nyanyi, jangan hanya cukup nyanyi seperti itu, tambahkan lagi nyanyi yang lebih terbaik lagi. Kalau misalnya kita bisa main musik, jangan hanya cukup seperti itu, tambahkan lagi bagaimana yang terbaik. Permainan musik ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sama seperti juga yang bisa melukis atau menggambar. Siapa yang bisa melakukan hal yang terbaik, jangan hanya cukup di situ, tapi pupuklah diri kita, tambahlah suatu pengetahuan itu sebanyak-banyaknya. Misalnya kalau bisa bahasa Inggris, ya tambahkan lagi bagaimana bisa menjadi yang terbaik. Karena kalau kita sudah kaya dalam tanda kutip, kita bisa memperkaya suatu pekerjaan Tuhan. Ya misalnya dalam konteks kita nggak ada pemusik. Yang pertama memang menemukan pemusik yang sungguh-sungguh bisa kita anggap bisa bermain setiap minggu agak sulit. Nah, yang kedua, kalau kita uji coba terus, nanti bukan malah menyembah Tuhan di sini kan, jadi perasaannya jadi nggak enak pulang-pulangnya gara-gara musik. Nah, maka saya berpikir bahwa kita harus menemukan orang yang bisa bermain musik, yang memang kita datang bisa menyembah Tuhan dengan pujian yang bagus setidaknya. Susahnya adalah saya sudah tahu musik, kalau ada orang yang main musik agak-agak sedikit melenceng, agak kurang nyaman perasaan saya. Ya mungkin Bapak Ibu nggak apa-apa, happy aja. Tapi masalahnya ya, karena saya sudah biasa dan bisa main musik, agak terganggu. Sama seperti misalnya orang sudah tahu tentang suatu pemahaman teologi, ada pemahaman teologi yang lain, biasanya agak terganggu. Nah maka kita nanti berusaha untuk mencari pemusik yang betul-betul sungguh. Yang pertama mampu untuk bermain musik, yang kedua memang hatinya mau melayani Tuhan. Ya tetap kita memberikan suatu apresiasi terhadap apa yang dia kerjakan. Tetapi yang jelas bahwa ayo coba kita berlomba, lakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga kita tambahkan yang terbaik. Karena dalam bagian ini memang Paulus tahu bahwa dia bukan orang sembarangan, dia adalah seorang yang berasal dari orang Farisi yang luar biasa. Tapi dia berkata, saudara-saudara, kata-kata ini aku gunakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui apa yang tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Jadi dalam hal memperkaya, maka kita perlu mempunyai sikap yang dapat dikatakan sikap yang rendah hati. Meskipun kita penuh dengan suatu pemahaman, penuh dengan kepintaran,
penuh dengan doktrin-doktrin yang luar biasa, bahkan talenta-talenta yang luar biasa, tetapi kita harus tetap rendah hati. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Supaya kita tidak menganggap diri terlalu penting daripada orang lain. Nah, masalahnya kalau kita sudah menganggap diri terlalu penting, terlalu utama, terlalu hebat, kita susah merendahkan diri. Dan memang orang yang memperkaya orang lain bukan hanya orang yang hebat dalam segala sesuatu, tetapi orang yang bisa menjadi panutan, teladan, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita tidak bisa menjadi berkat, kita menyombongkan diri, bahkan melampaui dari keberadaan diri yang sesungguhnya, dan menyombongkan diri dengan mengutamakan bahwa ini lebih penting dari yang lain, maka sebetulnya kita sudah memilah-milah. Nah, di Korintus itu ada tabiat jemaat yang suka memilah-milah. Apolos lebih penting daripada Paulus. Mungkin Kefas lebih penting daripada Apolos. Bahkan ada berkata Kristus. Jadi mereka menggolong-golongkan diri. Saya dari golongan Apolos, dari golongan Paulus, dari golongan Kefas atau Petrus, ada dari golongan Kristus. Sepertinya rohani sekali ya. Tapi sebetulnya mereka tidak menunjukkan sebagai orang yang rohani, karena mereka lupa bahwa yang membuat mereka bisa percaya kepada Tuhan adalah orang-orang ini, rasul-rasul ini. Jadi hati-hati kalau kita membeda-bedakan, memilah-milah hamba Tuhan, ya memang kita bisa kagum terhadap orang yang punya pengetahuan yang lebih hebat. Tapi ternyata masing-masing orang ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dengan satu pemikiran, pemahaman, bahkan panggilan yang berbeda-beda sesuai dengan cara Tuhan memanggil mereka. Tapi mereka ini adalah anak Tuhan semua. Apolos adalah rasul, ya, memberitakan kebenaran. Dan Paulus adalah seorang rasul yang memberitakan kebenaran daripada Tuhan. Sehingga dalam bagian ini kita melihat, jangan menganggap yang satu sepertinya lebih penting dari yang lain. Sehingga saya selalu katakan bahwa di gereja ini kita semua sama-sama penting. Apapun tugas kita, tidak ada yang lebih utama, yang lebih tinggi, yang lebih terhormat. Yang kita concern dalam bagian ini adalah waktu kita datang ke tempat ini, kita satu tujuan kita untuk menghormati Tuhan. Jadi saya tidak bisa mengelompokkan, oh ini yang terbaik, ini tidak baik. Tapi saya bisa melihat bahwa tujuan kita sama, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengerjakan tugas tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Maka dalam bagian ini, orang yang seringkali dapat saya katakan ya, kalau ada orang yang kemudian mengutamakan yang satu lebih daripada yang lain, yang pertama dia sudah mendirikan pagar, seakan-akan dia tidak mau bersentuhan yang ini. Ya kemudian dia memiliki suatu prinsip yang kurang benar menurut saya, karena orang seperti ini mempunyai cara hidup yang terlalu sempit. Jadi dia tidak mau belajar banyak hal. Misalnya kalau dia concernnya hanya pada Apolos, ya Apolos saja. Tidak mau belajar daripada Paulus. Padahal Apolos sama Paulus sama-sama penting. Mereka mungkin mempunyai cara pemikiran, cara pelayanan yang berbeda. Tapi apa yang mereka kerjakan ini memperkaya kehidupan jemaat. Nah, maka kita tidak boleh mempersempit diri sendiri dengan mengkotak-kotak sesuatu yang tidak perlu. Kecuali memang ini betul-betul ajaran sesat, ya kita jangan ikuti. Kalau memang ini ajaran benar yang berdasarkan firman Tuhan, hanya mungkin cara dia menyampaikan, ya udahlah, jangan terlalu melakukan hal-hal yang seperti itu. Maka semua rasul-rasul mereka sebetulnya berjuang untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah itulah hidup yang memperkaya. Baik Paulus maupun Apolos maupun Kefas, mereka berjuang untuk memperkaya hidup jemaat supaya jemaat memahami kebenaran Injil yang seutuhnya. Sehingga mereka tadi dia yang konsen dengan hidup mereka meninggalkannya lebih konsen untuk suatu pekerjaan Tuhan. Dan ini cara yang bernilai yang bisa mereka gunakan untuk sesuatu hal yang mulia. Jadi kita harus memberikan satu prinsip pada diri kita sendiri bahwa saya harus belajar banyak hal. Saya harus mengetahui banyak hal. Saya juga harus belajar dengan banyak orang supaya saya bisa pemikiran semakin luas dan semakin pintar
bahkan semakin dalam memahami tentang kehendak Tuhan bagi kehidupan saya. Dan saya selalu berpikir bahwa ya kita memang harus selalu rendah hati kepada siapapun juga. Saya teringat ada satu kejadian, ada jemaat yang cerita kepada seorang pendeta tamu yang diundang. Dia berkata begini, "Pak, saya heran sekali ya kalau misalnya pendeta saya khotbah, saya udah nggak bisa ngerti lagi. Karena apa yang dikhotbahkan dia saya sudah tahu semua." Ya, pendeta tamu ini mengangguk-angguk, ya artinya dia mendengarkan apa yang disampaikan. Ini serius loh Pak. Pendeta saya kalau menyampaikan khotbah seperti itu berulang-ulang, saya sudah tahu apa yang disampaikan. Oke, kata pendeta itu. Kemudian dia bereaksi. Dia ulangi lagi. Kemudian pendeta ini menyampaikan, "Bapak masih bisa belajar satu hal. Setidaknya Bapak belajar rendah hati. Karena belajar rendah hati itu yang penting sebetulnya." Saya diskusi dengan banyak orang. Pemahamannya kadang-kadang aneh. Kadang-kadang saya tipenya adalah kalau memang tidak suka kepada orang, istri saya selalu berkata, "Kamu kalau nggak suka sama orang kok wajahnya sepertinya tidak bisa disembunyikan." Memang saya tipe orang kalau udah nggak suka ya nggak suka. Jadi saya nggak bisa bermuka manis, tiba-tiba senyum, tiba-tiba menyalami, tidak bisa. Tapi saya berusaha untuk diskusi dengan banyak orang. Kemudian saya ketemu dengan seorang bapak. Dia memang punya pemahaman yang menurut saya ada hal-hal yang berbeda dari saya. Tapi kemudian saya belajar, ya memang dia berbeda dengan saya, tetapi saya bisa belajar dari dia. Setidaknya waktu kami cerita-cerita, dia menyampaikan bahwa, "Pak Niko, saya dulu membuka usaha restoran. Booming, sangat digemari. Pokoknya setiap hari saya berpikir tentang berapa uang yang masuk. Saking berkembangnya, banyak orang yang kemudian ikut menanam saham di tempat restoran yang dia buka ini." Tapi apa doa dari istri dan anak-anaknya? Mereka justru berdoa supaya bapaknya bangkrut. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka lihat bapaknya terlalu konsen bekerja sampai lupa terhadap anak dan istrinya. Bahkan cenderung kasar terhadap keluarga. Dia berkata, "Pak, kami dulu limpah, bahkan pernah ditipu ada belasan M oleh orang lain." Tapi itu tidak menggeser perekonomian mereka. Memang situasinya pada saat itu dalam kedudukan yang cukup mapan. Tapi dia berkata pada saya, "Pak Niko, kalau saya mau ulangi lagi kehidupan saya lebih memilih untuk melayani Tuhan daripada mengerjakan usaha saya itu. Saya merasa sudah terlambat." Dia merasa bahwa dia memang dulu menjadi orang yang luar biasa kayanya, tapi sekarang dia sadar bahwa ternyata kaya hanya untuk diri sendiri. Bahkan keluarga tidak bisa merasakan kasih sayang. Bagi dia itu miskin sekali. Sampai-sampai saya lihat kedekatan dia dengan anaknya sudah pada berhasil di Amerika. Kedekatan dengan anaknya tidak terlalu seperti kita. Nah, sehingga dia berkata, "Pak, saya buka yang luar biasa, tapi saya garang yang luar biasa. Saya galak luar biasa terhadap istri dan anak saya. Semua ada di tangan saya." Tetapi kemudian dia berkata, "Kalau boleh mengulangi kehidupan saya kembali, saya mau supaya saya bisa lebih banyak melayani Tuhan." Dan bahkan dia berkata pada saya, "Pak, ada lahan kita di salah satu tempat. Kalau bisa kita berdoa supaya nanti lahan ini ada orang yang punya hati pelayanan, mereka bisa memakai untuk suatu pelayanan supaya perkembangan pelayanan lebih luas lagi." Nah, ini menurut saya sebuah jiwa yang luar biasa yang memahami tentang suatu kehendak Tuhan. Ya, sekali lagi saya memahami bahwa kaya itu bukan masalah. Tetapi kemudian hati-hati ketika kita mulai ada dalam situasi seperti itu kaya, maka kita bisa menjadi orang yang lepas kendali. Karena jemaat di Korintus ini memahami banyak hal,
Tapi kemudian mereka menganggap diri mereka begitu penting di ayat yang 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah engkau tidak menerimanya? Yang membuat mereka kaya secara rohani siapa? Paulus, Apolos. Tapi mereka kemudian memegahkan diri. Nah, ini masalah. Kadang-kadang kita didik anak kita dari kecil sampai dewasa, sudah menyekolahkan mereka menjadi anak yang pintar. Tapi kemudian mereka berontak terhadap orang tua. Nah, ini sesuatu yang menyedihkan bagi orang tua tentunya. Ya sama seperti itu juga di dalam pelayanan. Kadang-kadang kita mulai melayani orang dari dia mengenal Tuhan, sampai dia bisa ikut terlibat ini dan itu. Tapi lama-lama dia dapat suatu pemahaman, tentu bagus ya. Tetapi dia menyombongkan diri karena dia rasa pemahaman dia lebih baik daripada pemahaman seorang hamba Tuhan. Nah, ini suatu masalah ternyata. Karena apa? Karena mereka jatuh pada menganggap diri lebih penting, lebih luar biasa, seolah-olah mereka berkata bahwa kami nggak pernah kok menerima sesuatu daripada rasul-rasul, kami pintar ya karena kami sendiri. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Jadi mari kita tetap berfokus pada Tuhan, rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga menurut saya kalau memperhatikan bagian ini, orang yang menganggap dirinya begitu penting, begitu utama, begitu memiliki segalanya, seringkali mereka lupa bahwa semua berkat-berkat itu berasal daripada Tuhan. Dan seringkali mereka lupa bahwa itunya sumber daripada Tuhan. Memang mereka mengusahakan, mereka belajar, mereka berpikir, mereka bekerja, tapi mereka lupa sebetulnya bahwa itu semua miliknya Tuhan, yang Tuhan anugerahkan kepada orang yang diperkenan oleh Dia. Ingat, baik harta, baik kekayaan, jabatan, kepintaran, semuanya itu bisa menjadi dua hal yang terjadi: membuat kita semakin tinggi memuliakan nama Tuhan, atau membuat kita semakin rendah menjauhkan diri daripada Tuhan. Itu ujian daripada apa yang kita terima. Bisa membuat kita menjadi upgrade atau downgrade. Ya, tergantung daripada kita untuk memahaminya. Dan orang yang demikian, yang terlalu menganggap diri penting utama, merasa memiliki segalanya, kemudian tidak membutuhkan Tuhan, berarti orang seperti itu melupakan dirinya, bahkan melupakan Tuhan dan juga melupakan sesama. Sehingga kita harus menyadari hidup ini adalah anugerah, hidup ini adalah titipan daripada Tuhan. Talenta kita itu anugerah, berkat kita adalah anugerah, titipan daripada Tuhan. Sehingga kemampuan-kemampuan yang kita miliki, kalau bisa pergunakanlah itu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, sebaik-baiknya, hanya untuk memperkenan hati Tuhan. Hidup ini sementara. Semua yang kita miliki ini akan berakhir, dan kita tidak akan membawa apa-apa sebanyak apa yang kita bisa raih dengan tangan kita. Dan memang agak terasa ini korbannya, karena memang mengikuti apa yang Paulus sampaikan di dalam 1 Korintus, bahwa kita tidak perlu menyombongkan diri, memegahkan diri. Dan saya semakin belajar bahwa orang yang menang dalam hidupnya adalah orang yang merendahkan diri. Maka Yesus berkata, ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Tapi itu nggak mudah. Kalau orang bisa merendahkan diri itu luar biasa. Saya pun nggak mudah untuk mengerjakan itu. Tapi saya berusaha untuk bagaimana belajar daripada firman Tuhan. Sehingga ayat yang 8 dikatakan, kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Nah, ini sebetulnya kalimat satir, ingin menyentil mereka. Kamu berkata kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau memang demikian, kata Paulus, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Dan kemudian, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah,
sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Mereka harus ingat bahwa kondisi mereka yang boleh menjadi seorang yang kenyang, menjadi seorang yang kaya, menjadi disebut sebagai raja. Kalau orang Batak kan semuanya raja ya, tapi ada seorang anak Tuhan berkata pada saya, kalau orang Batak Pak, nggak ada itu yang anak buah, semuanya raja Pak. Tapi lebih luar biasa lagi kita Pak, kita ini semuanya anak raja katanya. Jadi anak raja yang di atas. Tapi yang menarik dalam bagian ini, mereka berada dalam kedudukan seperti itu pun karena ada orang yang menempatkan diri sebagai rasul, yang mengambil tempat yang paling bawah, yang rela mengalami hukuman mati, dan rela ditonton oleh dunia ini, bahkan oleh para malaikat. Dan Paulus ingin berkata, jangan terlalu memegahkan diri. Kalian bisa kenyang, kalian bisa kaya, kalian bisa hebat, itu karena ada rasul yang dipakai oleh Tuhan. Bahkan ayat yang 10, Paulus ingin berkata bahwa kami ini bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat, kamu mulia tetapi kami hina. Nah ini kita bisa melihat perjuangan-perjuangan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Jadi kalau kita memperhatikan hamba Tuhan kadang-kadang kurang pintar. Dulu saya sampai ekstrim sekali. Pernah saya mengejar seorang pendeta di Bandung. Bukunya laris, saya selalu baca bukunya. Pada suatu hari ada iklan, pendeta ini yang khotbah di gereja itu. Waktu saya berada di Bandung, saya sengaja datang ke gereja itu. Ternyata gagal pendeta itu datang. Langsung pulang saya. Saking ekstrimnya saya memang mengikuti hamba Tuhan ini. Tapi menurut saya cara seperti itu salah. Semua orang adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Kita tidak tahu pergumulan orang masing-masing menjadi alat di tangan Tuhan. Tapi yang jelas mereka berusaha memberikan yang terbaik. Sehingga ingat, kalau kita kaya itu karena ada orang yang selama ini rela menjadi miskin. Itu dalam konteks Rasul dan Kristus. Untuk kita supaya kita diberkati. Kalau kita masih hidup hari ini dan menikmati anugerah Tuhan, kita harus selalu ingat bahwa ada orang yang sudah menyerahkan hidupnya, rela mati untuk kita, rela melayani kita dengan sungguh-sungguh, rela menjadi bodoh, bahkan rela menjadi lemah, rela menjadi hina. Inilah suatu spirit pelayanan yang luar biasa. Dan memang kami sebagai hamba Tuhan harus menempatkan diri dalam posisi yang tahan banting. Kalau tidak, kita bisa terganggu dengan banyak hal. Bukan hanya dalam kondisi-kondisi dalam jemaat, tetapi juga dengan kondisi-kondisi yang dihadapi hari lepas hari. Dan saya ingin berkata kepada kita bahwa melihat spirit daripada rasul-rasul ini, sebetulnya tidak ada yang terlalu boros, atau terlalu rugi, atau terlalu melelahkan, atau terlalu menyedihkan kalau kita memakai hidup kita untuk kemajuan, perkembangan pelayanan yang Tuhan percayakan. Jadi saya harap semua kita yang melayani, kita harus membersihkan diri dengan sungguh-sungguh. Kemarin sebelum saya bermusik, saya latihan dulu. Jadi tidak ada yang sifatnya kita spontanitas. Ya udah, saya lakukan pelayanan, tapi spontanitas. Ya memang kita sengaja kirim lagu-lagu supaya bisa dipelajari di rumah. Nanti kalau di sini ya kita belajar sebentar, tapi setidaknya bukan belajarnya di sini, tapi kita sudah belajar di rumah. Sama seperti saya khotbah, saya tidak langsung tiba-tiba belajar di sini meminta kehendak Roh Kudus ayat yang mana yang saya akan sampaikan. Tidak seperti itu, saya tetap persiapan di rumah. Nah sehingga saya merasa terganggu kalau misalnya ada pemain musik tiba-tiba datang, dia nggak latihan dulu di rumah, kemudian harus cari kunci di sini, latihan di sini. Itu bisa mengganggu banyak hal. Jadi kita semua mempersiapkan diri sungguh-sungguh, karena waktu yang kita pakai ini ya waktu yang lebih mulia, ini dipergunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, sehingga semua kita,
Bahkan menurut saya, kita memberikan nyawa kita pun untuk memuliakan nama Tuhan itu nggak terlalu luar biasa. Karena Tuhan telah mati bagi kita, telah menebus dosa kita. Nah, sehingga mari kita berpacu. Ya, saya sekali lagi berkata bahwa kita ingin yang terbaik, kita ingin yang terbagus untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya bukan nggak tahu bagaimana yang terbagus, saya tahu, tapi saya mengukurnya bagaimana sehingga perkembangan pelan-pelan. Tapi bukan berarti yang mengikuti perkembangan ini ya santai sajalah, Pak Niko nggak terlalu banyak komplain. Ya bukan begitu. Maksud saya adalah saya nggak mau terlalu cepat mengkritik orang dulu. Maksud saya supaya belajar. Tapi kalau berulang-ulang, saya akan kritik. Bahkan saya akan marah kalau berulang-ulang. Maka kita harus siap benar-benar sungguh-sungguh sehingga apa yang kita kerjakan ini kita tahu bahwa ini untuk suatu kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga saya berkata bahwa pada anak-anak muda ya kita sudah berusaha untuk melengkapi hal-hal yang terbaik. Kita berusaha gedung yang pas untuk kita. Ya kemudian alat musik yang minimal lah yang bisa ada. Kemudian nanti anak-anak muda kita berpikir bahwa kita akan beli kamera satu lagi supaya nanti anak-anak muda mau nyanyi, mau ada kesaksian, kemudian mau syuting. Saya pikir nanti kalian bisa bikin cerita singkat, pengalaman hidup yang singkat, bisa menjadi berkah. Nah, kemudian apa lagi yang bisa kita pikirkan yang terbaik untuk suatu pekerjaan Tuhan? Dan saya terus juga untuk syuting setiap hari. Nah, ini berusaha memang mengatur waktunya supaya minimal saya bisa menjadi berkat melalui kehidupan saya. Ingat, hidup ini nggak terus-menerus ada. Ya kalau kita lewatkan ya lewat. Maka kita harus sungguh-sungguh. Nah, nanti anak-anak sini yang potensial, yang mau belajar sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh belajar. Ya kalau kita berpikir, saya bilang sama anak saya, ya karena anak saya lebih keras, Anabel. Kalau kamu mau main musik rohani, ya kamu dengar musik rohani. Jangan dengar musik yang lain dulu, karena musik rohani yang utama kan. Ya sama seperti saya mau khotbah, masa saya dengar yang lain? Saya harus dengar juga hal-hal yang rohani. Bicara tentang dengar khotbah, baca buku, baca firman Tuhan. Saya harus mengasah diri seperti itu. Ya, sehingga kita semakin maju, semakin berkembang, bukan hanya tambah orang, tapi tambah orang-orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, jadi saya pikir bahwa kita bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk suatu pekerjaan yang Tuhan anugerahkan. Karena jangan sampai gini, hamba Tuhan sudah sungguh-sungguh, tapi yang bersama dengan hamba Tuhan santai-santai. Ya kasihan hamba Tuhan ya. Sehingga kesimpulan saya adalah pekerjaan Tuhan tidak akan pernah maju kalau anak-anak Tuhan tidak mau memajukan pekerjaan Tuhan. Ini bukan hanya bicara tentang uang, tapi spirit, disiplin, kehadiran, dan lain sebagainya itu juga tertaruh di dalamnya. Sehingga saya harap juga tengah-tengah minggu itu kan ada ibadah tengah minggu, Bible study, Bible and pray. Kalau ada kesempatan datang. Ya kecuali benar-benar sibuk, ya kita tidak memaksa. Ya, kita tetap jalan untuk Bible study dan Bible and pray. Ya, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan yang Tuhan percayakan ini, dan nanti lama-lama kita bisa melihat cara Tuhan menuntun kita. Ya kita tidak bisa harap berkat daripada Tuhan, kita nggak pernah kerja untuk pekerjaan Tuhan kok. Ya kita nggak bisa harap sesuatu yang lebih mulia daripada Tuhan, karena kita tidak pernah melakukan hal-hal yang berharga untuk hormat oleh nama Tuhan. Nah maka saya berharap kita sungguh-sungguh beribadah sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh, lakukan segala sesuatu sungguh-sungguh, baik dalam gereja maupun di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik kita berdoa.